Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom Today. Dan pemirsa, ratusan guru dan pegawai honorer kembali turun ke jalan. Dan mereka menuntut untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil dan mendesak Kemenpan RB untuk mencabut peraturan menteri yang membatasi usia calon PNS. Sebab rata-rata pegawai honorer telah melewati usia yang ditetapkan karena telah mengabdi puluhan tahun. Persoalan pegawai honorer yang tak kunjung diangkat menjadi pegawai negeri sipil menjadi masalah klasik yang hingga kini terus ada. Sebagian dari mereka memilih memperjuangkan nasibnya dengan turun ke jalan. Seperti yang dilakukan ratusan pegawai dan guru honorer yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin siang. Tak hanya menuntut diangkat menjadi PNS, mereka juga mendesak Kemenpan RB mencabut peraturan menteri yang justru semakin mempersulit pegawai dan guru honorer diangkat menjadi PNS. Salah satunya membatasi calon PNS berusia maksimal 35 tahun. Sementara sebagian besar pegawai dan guru honorer berusia di atas 35 tahun lantaran telah puluhan tahun mengabdi. Selain guru, tenaga yang ikut turun ke jalan ini merupakan tenaga administrasi kelurahan dan kecamatan. Hingga tenaga medis ini dengan menerima upah hanya Rp300.000 per bulan. Kemenpan, ini tegaskan cabut Permenpan 36 tahun 2018. Yang kedua, batalkan rekrutmen CPNS 2018. Yang ketiga, berikan payung hukum berupa Perpu. Cabut tuh undang-undang ASN, ganti aja dengan Perpu. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Karena apa? Sampai sekarang undang-undang ASN itu tidak berjalan mulus. Kawan yang ada di Komisi 2, 0. Kita berjuang ke DPRD, sudah. Yang menjadi korban siapa? Kita. Ini hanya sebagai dikir. Untung yang di kabupaten ada, di provinsi ada. Kok nggak mikir? Orang dikasih gaji di bawah segitu. Sampaikan apa yang kita rasakan. Teman-teman di daerah, apalagi yang di perbatasan. Sebelumnya, pegawai dan guru honorer ini telah berdemo di kantor Kemenpan RB di Jalan Jenderal Sudirman Jumat pekan lalu. Sama seperti unjuk rasa Senin siang, pendemo mendesak pemerintah mencabut aturan yang menurut mereka diskriminatif sehingga mereka bisa diangkat menjadi PNS. Tenaga honorer yang berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Depok, Bekasi, Banten, dan Cianjur, Jawa Barat ini juga menuntut pemerintah membatalkan penerimaan calon pegawai negeri sipil sebab ribuan pegawai honorer masih terkatung-katung nasibnya lantaran masih berstatus pegawai tidak tetap. Mereka rela berjuang sampai turun ke jalan demi menjadi PNS agar kehidupan ekonominya lebih baik. Tim Liputan, JAK TV. Ya, dan pemirsa, untuk membahas tema kita pada hari ini di studio telah bersama kami Bapak M. Nur Rambe, guru honorer dan juga sekjen dari FPHI. Selamat malam Pak Nur. Selamat malam Pak. Sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Baik, Pak Nur Rambe, ini bisa diceritakan kami sebenarnya Jumat lalu telah melakukan aksi demonstrasi dan juga hari ini kembali turun ke jalan. Sebenarnya apa yang dituntut ini Pak? Yang pertama, yang kami tuntut itu adalah mengenai Permenpan nomor 36 tahun 2018. Itu sangat diskriminasi sekali. Ya. Gitu. Di mana dalam poin-poinnya itu ada menyebutkan, sebenarnya ini masalahnya panjang ya Pak. Sangat panjang sekali. Jadi permasalahan ini kan bermula dari PP 48, PP 43, PP 56 surat edaran Menpan. Itu sampai sekarang itu lahir undang-undang ASN dan kemudian lahirlah Permenpan ini kan. Ya. Permenpan nomor 36 ini itu menyakiti hati seluruhnya tenaga honorer gitu, khususnya guru gitu kan. Yeah. Di sana itu banyak celah-celah dalam arti itu banyak kecurangan frasa katanya sehingga menimbulkan menimbulkan persepsi yang sangat menyakitkan sebenarnya bagi tenaga guru. Contoh yang menyakitkan ini apa aja Pak? Usia 35 tahun ke bawah yang boleh ikut. Ya. Gitu. Usia 30 tahun ke atas tidak boleh, 35 tahun ke atas tidak boleh. Nah, kemudian yang menjadi permasalahan kami itu yang agar Permenpan itu minta dicabut sebenarnya Pak ya. Jadi ketika prasakatanya itu di situ ada kata honorer. Nah, honorer itu di dalam undang-undang ASN sudah tidak ada disebutkan karena di dalam PP 56 sudah rontok. Honor itu tidak lagi dibicarakan. Tapi kenapa dalam Permenpan nomor 36 ini masih dimunculkan kata tersebut? Kalau mau dimunculkan harus ada peraturan baru. Gitu. Baik. Harus ada peraturan baru. Kalau nggak ada, ya nggak bisa gitu kan. Nah, terkait dengan hal ini sudah ada jawaban dari pemerintah terkait hal ini? Kemarin kita di hari Jumat itu ke Menpan itu dihadiri oleh Kabiro Hukum, tapi
rasanya tidak mungkin kan ya Pak, karena tanggal 19 mereka itu udah melakukan CPNS umum gitu. Jadi kami sangat menyayangkan sekali kalau kenapa pemerintah seperti itu berlakunya seperti itu gitu Pak. Baik, dan tadi kan salah satu kendalanya itu atau tuntutannya mencabut usia 35 tahun batasan begitu Pak ya. Iya. Nah, untuk teman-teman guru sendiri ataupun pegawai honorer lainnya sudah melakukan tes sebelumnya Pak? Sebelumnya kita sudah di tahun 2013 sudah melakukan tes, tetapi yang lolos itu kan wallahu alam ya, artinya siapa mereka yang lolos kita ngerti. Tapi ada yang lolos berarti ya? Banyak sekali. Saya kan X kategori 1 Pak. Saya X kategori 1 itu yang tinggal landas, hanya penyerahan administrasi saja gitu. Tetapi saya tidak diloloskan, kemudian masuk ke kategori 2. Ke kategori 2 juga saya tidak lulus. Yang lulus itu banyak siluman-siluman lah. Itu semua pemalsuan itu rata-rata umumnya gitu ya. Walaupun tidak seluruhnya. Gitu loh, walaupun tidak seluruhnya, tapi itu sangat curang sekali lah pokoknya, masuk di PP 56 segala macam. Maaf sebenarnya Pak Nur Rabe, ini bisa terindikasi, bisa dikatakan siluman itu dari sisi mana ya Pak? Gini, ada surat edaran Menpan nomor 5 tahun 2010 waktu itu. Surat edaran Menpan nomor 5 tahun 2010 mengatakan masih banyak tenaga honorer yang masih tersisa berdasarkan pengakuan masyarakat, pengaduan masyarakat. Nah di sana mereka buka praktek tuh. Buka praktek bahwa lu tahu gitu bahasanya istilahnya. Lu tahun 2004 aja ya, yang kamu 2003 aja ya. Padahal mereka mengajar itu di tahun 2007. Itu akibat daripada kelalaian surat edaran Menpan nomor 5 tahun 2010 itu. Itu yang menjadi biang keroknya permasalahan honorer itu gitu. Jadi itu yang menjadi mengerikan sampai sekarang, menjadi carut marut kan Pak gitu. Baik. Dan sebenarnya untuk diangkat sebagai PNS ini apakah memang ada assessment ataupun penilaian begitu Pak? Ada, sebab itu di PP 48 itu ada Pak afirmasi namanya. Kemudian di PP 43 juga ada afirmasi, tetapi afirmasi itu kan diberikan kepada orang lain yang kita tidak tahu gitu. Yang tadi diindikasikan siluman tadi. Yang diindikasikan siluman tadi. Dan itu tidak ada, kalau kita kan sebagai tenaga honor tidak bisa menjudge bahwa kamu bodong ya, ini nggak bisa kan Pak. Yang tahu kan mereka yang bernip. Betul. Nah kita kan tidak bernip. Yang mengadukan verifikasi itu kan yang bernip. Nah sekarang kenapa Menpan mengatakan verifikasi itu yang menjadi masalah adalah oknum lah. Kok oknum itu udah tarik aja kalau begitu. Kan seperti itu. Kan mereka bernip. Kita kan tidak bernip. Kok salah verifikasi pada yang bernip tersebut tarik gitu loh Pak. Baik, dan terkait dengan NIP tadi sebenarnya Pak Nur Rabe sendiri ini apakah memang mempunyai sertifikasi untuk pengajar sendiri Pak sejauh ini? Oh, untuk sertifikasi kita di sekolah negeri itu tidak boleh Pak. Tidak boleh. Kenapa? Ada aturan tersedia. Kami juga tidak mengerti aturan yang mana gitu. Tapi tidak boleh. LPMP mengatakan Anda tidak boleh. Ini kisah lalu ya Pak ya. Sekarang PPG namanya. PLPG itu sudah tidak ada. Sekarang namanya PPG. PPG itu ujiannya luar biasa Pak. Ujiannya profesor. Saya pengen menteri itu, Menteri Dinas Pendidikan itu, dia ujian PPG masuk lulus nggak? Gitu loh. Artinya kita itu kok diperlakukan seperti itu, ujian PPG itu luar biasa, itu mengerikan gitu. Nah, Pak Nur Rabe ini misalkan nih ada kesempatan untuk ikut tes CPNS, mau nggak sih Pak sebenarnya? Nggak. Alasannya Pak? Tes CPNS itu menurut saya kan udah lama tua Pak. Ya, mengikuti tes CPNS saya guru olahraga. Guru olahraga pengetahuannya umum, matematika, IPA, IPS, kimia. Bagaimana saya ambil itu? Saya bisa mengerti soal itu. Baik. Gitu. Jadi tidak sesuai, tidak proporsional gitu soalnya. Ya? Gitu, Nah, dan terkait dengan hal ini, apakah memang pemerintah sempat memberikan solusi begitu kepada yang dikatakan bisa K2 berarti masuknya Pak ini ya? Nah, dengan adanya P3K tersebut misalkan. P3K tidak ada peraturan pemerintahnya Pak? Tidak ada peraturan ya berarti? Belum ada sampai sekarang. Nah itu yang kita bicarakan dengan Menteri kemarin. Nah, dan hingga saat ini belum ada hasilnya juga? Nah, ketika itu nanti peraturan pemerintah itu PP3 itu keluar, P3K itu keluar, yang dikhawatirkan oleh kami adalah usia 35 itu boleh masuk nggak? Nah, kembali lagi kan? Boleh jadi masuk masih dipertanyakan gitu masih ya? dipertanyakan. Ketika itu masuk tidak boleh, maka kami mau kemana? Artinya, itu yang kami pertanyakan kepada Pak Biro Hukum kemarin, sehingga ini menimbulkan satu kekhawatiran buat teman-teman kita di seluruh Indonesia gitu. Ini bukan khusus bukan kategori 2. Sebenarnya setelah Undang-Undang ASN itu tidak ada kategori 2 Pak. Nggak ada kategori 2. Kata honor aja nggak disebutkan kok. Kalau ingin menyebutkan kata honor ya buat peraturan baru. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang lah umpamanya gitu kan. Dibuat peraturan seperti itu. Jangan diambil dari Undang-Undang ASN, nggak nyambung. Sebab Undang-Undang ASN itu tidak lagi menyebutkan kata honor karena telah terhapus di PP 56 tahun 2012. Karena di situ mengatakan tidak pernah lagi dibicarakan honor yang tidak lulus itu dikemanakan, nggak ada.
nggak pernah dibicarakan seperti itu gitu. Dan sebenarnya dari banyak hal ini masih banyak evaluasi bagi pemerintah ya. Harus Baik. Pak, harus. Dan sebenarnya ini apakah memang dari banyaknya tuntutan tersebut ada prioritas begitu Pak dari tuntutan itu? Sementara ini belum ada ya Pak, belum ada prioritas seperti itu. Tapi kemarin ada angin surga yang disampaikan oleh Menpan ya. Menpan dulu kan dari dulu memberikan angin surga Pak. Iya. Sampai sekarang juga nggak pernah ada. Gitu kan, semua angin surga lah pokoknya. Nanti kategori 2 dapat PNS boleh loh. Ada peraturannya, seret. Ternyata nggak bisa, Iya. gitu kan. Nanti ini guru honor tinggal landas loh. Ini begini udah mengabdi 10 Ternyata tahun. belum juga. Ternyata tidak juga, gitu kan. Dan diberikan kepada orang lain. Gitu. Baik, dan untuk Pak Nur Rambai sendiri, mohon maaf sebelumnya ini sudah berapa tahun mengabdi sebagai guru Pak? Saya itu mengabdi selama 22 tahun, Pak. 22 tahun? 22 tahun di SD negeri ya. Dan itu hanya di satu sekolah yang sama? Satu sekolah saja. Sampai sekarang. Dan sudah ada mungkin kekhususan gitu yang diberikan oleh pemerintah sejauh ini? Untuk pemerintah daerah, untuk saya, kekhususan tidak ada, tapi kita standarisasi saja. Untuk Depok itu agak lumayan, hampir sama dengan yang lain di daerah Jawa Barat, Bekasi, yang DKI, cuma kita agak rendah lah dari DKI gitu kan. Tapi nggak apa-apa, itu sudah standarisasi. Tapi yang sayangkan ini teman-teman yang seluruh Indonesia ini. Betul. Ini mengerikan sekali Pak. Sementara APBN itu kan diberikan 20% untuk pendidikan. Ya. APBD diberikan 20% untuk pendidikan. Saya rasa kalau itu dijalankan oleh pemerintah, tidak akan mungkin ada guru honor, pegawai honorer di instansi pemerintah yang bergaji di bawah 1 juta. Nggak ada. Kalau menjalankan Undang-undang gitu ya. Pak, bukan peraturan saja. Itu undang-undang. Ya. Itu undang-undang mengatakan seperti itu, 20% untuk pendidikan dari APBD dan APBD. Itu harus dijalankan, wajib. Dan Kalau itu, ada pemerintah daerah yang tidak menjalankan itu, bisa dikatakan itu melanggar hak asasi manusia, Pak. Dan itu juga termasuk dalam tuntutan yang diajukan begitu. Itu harus selalu ajukan kepada pemerintah. Baik. Dan Pak Nur Rambai, ini sebenarnya sejauh ini antara guru honorer dan juga kebutuhan guru yang dibutuhkan oleh masyarakat pada khususnya, ini sudah sesuai belum sih Pak? Atau seimbang gitu? Enggak Pak, nggak bisa. Kalau guru honor itu kan pendapatannya kecil sekali, sangat kecil sekali. Kalau daerah lain itu pendapatannya 300.000 satu bulan mau dapat apa Pak? Gitu. Untuk daerah. Untuk 300.000 tadi itu di daerah mana sih Pak? Pandeglang salah satu ya, contoh yang tadi juga hadir, Ya. Pandeglang, kemudian Ngawi itu ada beberapa macam tuh. Ngawi, Jember, kemudian daerah apalagi di daerah, justru yang tinggi-tinggi ya lumayan itu daerah Kalimantan tuh, nggak tahu saya seperti apa gitu ya. Tapi ya banyak sekali Pak yang mengadu kepada kita itu bahwa pendapatan mereka tuh di bawah, boleh dikatakan tidak manusiawi sekali gitu. Kasihan. Bahkan di bawah MR sekali begitu. Wow, sangat Pak, bukan UMR lagi. Baik. Berarti bisa dikatakan di setiap daerah pun pendapatan dari guru honorer ini berbeda juga Pak ya? Berbeda Pak. Dan biasanya itu dilihat dari sisi apa sih Pak? Maksudnya tenaga pengajarnya untuk pendapatan ini dilihat dari sisi apa? Mungkin dari kurikulumnya kah atau bagaimana? Oh enggak Pak. Jadi gini, kalau saya melihat ini dari situasi political will ya, kemampuan daerah. Katanya kalau alasan kemampuan daerah itu kan bermacam-macam sesuai dengan PAD-nya. Tapi kan kalau berdasarkan undang-undang nggak mungkin, nggak ada namanya PAD rendah di Indonesia itu. Kalau di bawah standar ya paling enggak untuk pendidikan 20% dari APBD, dari APBN 20% juga ya nggak mungkin lah untuk pendidikan itu gaji guru honor dengan berbagai alasan walaupun siswanya sedikit, nggak ada itu yang bergaji di atas 1 juta, nggak ada, di bawah 1 juta nggak ada tuh Pak. Nggak ada. Baik, jadi Pak Nur Rambai ini mungkin terakhir kira-kira langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh FPH ini? Begini Pak, kita yang pertama itu menuntut ini Pak ya, kepada pemerintah cabut itu Permenpan nomor 36 tahun 2012. Ya. 2018. Yang kedua, hentikan rekrutmen CPNS 2018. Hentikan saja. Ini akan bergejolak karena mulai besok teman-teman di daerah di seluruh Indonesia sudah mengajukan mogok massal sesuai dengan kesepakatan yang tadi itu. Yang ketiga, buat aturan untuk yang jelas untuk tenaga honor di instansi pemerintah, yang jelas aturannya jangan bercabang-cabang, bahasanya perasa katanya itu jangan bersayap gitu, ya. Sehingga dapat jangan ada angin surga lagi begitu, jangan Pak, ada ya? angin surga lagi. Jadi saya harapkan nanti kepada pemerintah, Bapak Presiden Joko Widodo, dengarkan kami Pak, supaya nanti ini menjadi masalah yang sudah lama, kronis, jangan kami jadi fosil di sana. Jangan kami jadi fosil guru kan nggak lucu gitu. Baik. Jadi artinya kami berharap kepada Bapak Presiden Joko Widodo supaya ini clear. Baik, Diberikan peraturan pemerintah. Semoga ada solusi untuk semua pihak begitu, Semua Pak, ya? pihak menjadi baik. Terima kasih banyak Pak Nur Rambai telah Baik, hadir Pak. di Surijat Baik, TV. terima kasih. Dan pemirsa, ini Bawaslu menemukan lebih dari 20.000 DPT ganda untuk Pilpres dan Pileg 2019. Informasi lengkapnya sudah ada berikut ini, tetaplah bersama kami.